Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat, keadaan selalu sehat bugar. Semoga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap optimis berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan normal sedia kala. Bagaimana? Masih semangat ya memasuki semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Anak-anak semua, bagaimanapun juga, walaupun masih dalam keadaan pandemi ini, kita harus tetap semangat, tetap giat belajar, karena anak-anak sudah pada semester 2, sudah memasuki semester 2, di mana nanti akan ada PAT atau penilaian akhir yang nantinya sangat mempengaruhi naik tidaknya anak-anak ke kelas 2. Jadi di semester 2 ini anak-anak harus serius dalam belajar, serius dalam mengumpulkan tugas, itu yang penting. Yang itu nanti bisa dijadikan penilaian supaya anak-anak itu layak atau tidak bisa naik ke kelas 2. Baik, kita masuk materi pembelajaran daring kita, mata pelajaran IPS. Masuk materi tentang kebutuhan manusia kelas 1 semester 1. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum slide selanjutnya, kita berdoa supaya pembelajaran kita lancar dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita adalah harapannya santri itu dapat menyebutkan jenis-jenis atau macam-macam dari kebutuhan manusia. Tujuannya itu. Nah, pengantarnya adalah manusia itu disebut sebagai Homo economicus atau manusia sebagai makhluk ekonomi, di mana manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, tentu saja dengan cara yang rasional, sehingga tujuannya itu untuk mencapai kesejahteraannya. Misalkan HP, laptop, atau barang-barang elektronik yang lain itu sangat dibutuhkan manusia atau sangat dibutuhkan santri, anak-anak semua, terkait dengan masa pandemi ini. Jadi itu sangat barang-barang yang bisa dikatakan barang primer untuk santri-santri semua di saat masa pandemi untuk kelancaran pembelajaran daring. Nah, barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Nah, agar alat pemenuhan yang kita miliki itu dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan itu harus disesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting itu harus diutamakan. Nah, misalkan seperti tadi HP, laptop, kuota data misalkan. Nah, itu bisa dikatakan kebutuhan primer untuk murid atau santri. Nah, tapi penggunaannya harus ada skala prioritas. Tujuan utamanya adalah untuk belajar. Paket datanya ya harus dihemat, karena nanti pada pembelajaran kita di semester 2 ini ada conference, ya kan? Nah, conference itu nanti dilakukan insya Allah untuk materi mata pelajaran IPS ini pada minggu berikutnya, minggu besok. Jadi untuk tanggal 19 minggu depannya lagi ya, minggu depan. Nah, itu nanti ada conference. Jadi minggu pertama, minggu ketiga adalah conference, minggu kedua dan minggu keempat adalah online seperti sekarang ini. Santri hanya belajar melalui video. Nah, itu harus benar-benar dihemat itu paket datanya ya. Nah, bisa bayangkan kan,
satu mata pelajaran saja untuk 70 menit. Nah, padahal sehari itu ada berapa mata pelajaran pada waktunya nanti kalau saat conference. Jadi ada skala prioritas gitu. Jadi skala prioritas itu pada rumah tangga itu ditetapkan dengan membuat daftar misalkan. Nah, itu di list memuat apa aja kebutuhan yang harus disesuaikan dengan skala prioritas atau kepentingan. Nah, daftar kebutuhan itu harus karena ada skala prioritas berarti ada ranking. Nah, ada level mana yang mendesak yang harus dipenuhi dan mana yang kira-kira bisa dipenuhi untuk jangka panjang nanti-nanti. Tuh. Nah, kebutuhan itu apa? Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi harus dipenuhi karena itu butuh. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Misalkan makan, kalau nggak dipenuhi ya nanti lapar. Lapar kalau nggak dipenuhi lama-lama bisa marah, ya kan? Mah. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan. Gitu. Nah, kita masuk ke macam-macam kebutuhan. Nah, ini langsung ya ke macam-macam kebutuhan. Nah, ini yang pertama macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nah, yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer antara lain kebutuhan makan, kemudian minum. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Kebutuhan pakaian, kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam bergaul. Kemudian papan atau perumahan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat misalkan. Nah, jadi kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, papan. Nah, kuota itu apakah kebutuhan primer atau sekunder atau tersier? HP. Nah, kira-kira anak-anak apa bisa menjelaskan nggak? Jadi terkait dengan pandemi seperti ini sebagai santri, sebagai seorang pelajar. Nah, kira-kira HP, laptop, dan kuota data itu masuk ke kebutuhan primer, sekunder, atau tersier terkait dengan skala prioritas anak-anak sebagai siswa, pelajar, atau santri yang melakukan pembelajaran daring di saat pandemi. Nah, jawaban anak-anak bisa meninggalkan jawaban di kolom komentar ya. Kemudian kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder itu merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Jadi kalau tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Nah, itu. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini barang mewah. Nah, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Nah, ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Nah, contohnya barang-barang mewah. Nah, apa aja barang-barang mewah? Misalkan ya kalau sudah punya motor, barang mewahnya apa? Harley. Kalau sudah punya mobil, mobilnya apa? Misalkan Ferrari. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan tersier. Begitu. Kemudian selanjutnya kita ke macam kebutuhan menurut sifat. Nah, macam kebutuhan menurut sifat dibedakan menjadi ada jasmani dan rohani. Nah, jasmani itu kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Nah, sifatnya materi, contohnya ya makan, minum, obat, kemudian kesehatan, kemudian olahraga. Nah, itu kebutuhan jasmani. Kemudian ada kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa, psikis manusia.
Nah, apabila kebutuhan ini terpenuhi, dia merasa puas, aman, tenang, nyaman. Nah, contohnya kebutuhan rohani ya rekreasi, agama, mendengarkan tausiah, ngaji, nonton TV, baca buku, sekolah. Nah, sekolah itu masuk kebutuhan rohani. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Ada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaan. Ada sekarang dan masa depan. Nah, kalau kebutuhan sekarang itu artinya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi segera saat ini karena selak butuh. Nah, apabila pemenuhan ini tidak dilakukan dengan segera akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup. Contoh makan, minum, obat. Nah, makan sangat dibutuhkan. Nah, oleh orang yang kelaparan harus segera, kalau enggak ya mati. Minum, harus segera, kalau enggak ya kehausan. Obat, nah kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena berakibat fatal bagi orang yang sakit. Nah, itu. Kemudian kebutuhan yang masa yang akan datang atau masa depan. Nah, kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, tapi kebutuhan ini bisa dipersiapkan dari sekarang. Misalkan saat orang ingin bekerja untuk memperoleh uang tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Apa itu? Menabung. Nah, tabungan bisa digunakan. Bisa apa aja, untuk beli rumah, beli mobil, beli barang-barang, atau untuk pendidikan di masa depan. Gitu. Kemudian slide berikut, macam-macam kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu artinya adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan, pribadi diri seseorang, dan pemenuhannya ya dilakukan secara individu. Nah, kebutuhan individu ini antara satu orang dengan orang lain tidak sama, pasti berbeda. Misalkan contoh kebutuhannya seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, atau yang lain tergantung keinginan masing-masing. Misal motor, yang satu kepingin merek A, yang satu pengen merek B. Nah, itu kebutuhan individu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kolektif. Artinya adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Nah, itu bersama-sama dalam pemenuhannya. Contohnya jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan sepak bola. Nah, itu taman. Nah, itu kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan manusia satu dengan yang lain beragam, berkaitan dengan jenis dan jumlah. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi. Nah, faktornya apa? Nah, faktornya itu ada jenis kelamin, ada tingkat pendidikan, ada lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pendapatan, kemudian status sosial, kemudian perbedaan selera. Nah, itu. Jadi tadi ya saya ulangi bahwa perbedaan faktor-faktor dari kebutuhan itu banyak. Nah, antara lain ada tadi jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera atau preferensi. Perbedaan selera misalkan kebutuhan terkait dengan mie instan. Nah, ada merek A, ada merek B. Nah, itu preferensi atau perbedaan selera. Jadi, kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Begitu kira-kira anak-anak semua. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa meninggalkan tulisan di kolom komentar atau bisa chat WA langsung ke nomor saya, langsung japri ke saya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran daring ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.